Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azun and Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita menjadi seorang Tyrant di game kematian. Dan part ke-6, mari kita mulai. Saat ini, terlihat para Living Armor sedang mencoba memanjat tembok benteng. Dan Ace yang memimpin para prajurit, dirinya memerintahkan mereka untuk menahan serangan. Menurutnya, waktunya masih belum tepat untuk menyerang. Sehingga sampai di suatu titik, Ace pun segera memerintahkan mereka semua untuk menyerang. Begitu perintah telah diberikan, para prajurit segera menjatuhkan puing-puing baja, batu, dan juga material lainnya ke arah Living Armor yang tengah memanjat. Begitu terkena jatuhan puing-puing itu, para Living Armor yang tengah memanjat juga ikut terjatuh. Dengan ketinggian seperti itu, mereka semua akan langsung hancur begitu jatuh ke tanah. Meski begitu, beberapa di antaranya masih dapat bangkit kembali. Dan melihat kondisi tersebut, Ace merasa cukup kesal karena kegigihan dari para monster itu. Setelah kejadian itu terjadi berulang kali, jumlah puing yang mereka miliki sudah menipis. Dengan begitu, para prajurit mulai menggunakan tombak mereka untuk mendorong Living Armor yang sudah mendekat ke atas tembok. Menurut Ace, sekarang merupakan saat yang tepat untuk mengatur partinya. Dengan hero yang dimilikinya saat ini, ia akan memasukkan Jupiter ke dalam party utama, sehingga party sinergi dapat diaktifkan. Yang mana karenanya, itu menyebabkan moral di party Ace tidak akan pernah berkurang. Selain itu, karena terdapat dua mage di dalam partinya, maka serangan sihir di tiap anggota party akan meningkat sebesar 20%. Dan melihat manfaat sebagus itu, Ace menjadi sangat bersemangat. Tapi sekarang, para monster yang sejak tadi memanjat benteng telah dapat naik ke atas. Meski begitu, para prajurit juga telah bersiap untuk pertarungan jarak dekat dengan para Living Armor. Pada awalnya, Ace masih ragu apakah mereka akan mampu melakukan hal tersebut. Namun seketika, Lucas maju menyerang dan berhasil membantai banyak Living Armor sekaligus. Setelah melakukan hal itu, Lucas berteriak jika dirinya lah yang akan membantai habis para Living Armor itu. Sedangkan para prajurit lainnya cukup berdiri diam dan menghentikan para monster semampu mereka. Mendengar teriakan itu, moral para pasukan kembali meningkat. Selain itu, Ace juga tersadar jika saat ini bukan lagi masalah bisa atau tidak bisanya, tapi mereka semua harus bisa melakukannya. Pada saat ini, jika mereka semua ingin selamat, maka para prajurit harus bertambah kuat. Terlebih lagi, sekarang mereka tidak memiliki pilihan lain selain bertarung dan juga menang. Dengan kondisi saat ini, Ace memerintahkan Lily untuk menyalakan artefak selanjutnya. Mendengar perintah itu, Lily segera memerintahkan para mage untuk menyalakannya. Dengan aktifnya artefak, semua prajurit mendapatkan buff kecepatan dan juga serangan yang meningkat sebanyak 5% dalam waktu 5 menit. Sedangkan Ace, ia memiliki 3 trait yang sangat membantu dalam pertempuran jarak dekat. Dengan serangan dari Living Armor, para prajurit terus berusaha untuk menahan dan menjatuhkan mereka. Dan sekarang yang bisa dilakukan oleh Ace hanyalah memberikan dukungan dan menyerahkan semuanya kepada para prajurit. Untuk mengalahkan para Living Armor, Lucas terus berlarian ke sana kemari menebas mereka semua. Berkali-kali ia menggunakan kemampuan pertamanya, Strike of Will, untuk mengalahkan para Living Armor. Kemampuan itu sendiri dapat ditumpuk dan akan semakin kuat seiring dengan bertambahnya musuh yang dibunuh. Dengan kemampuan itu, Lucas berhasil menghabisi separuh dari musuhnya. Akan tetapi, dengan banyaknya lawan mereka, Lucas tidak akan dapat mengatasi semuanya sendirian. Jika melihat kondisi saat ini, pasukan Ace cukup terdesak dan besar kemungkinannya akan kalah. Melihat kondisi itu, Ace segera memberikan komandonya, di mana ia memerintahkan pasukan yang terluka untuk segera mundur dan berganti posisi dengan pasukan lainnya. Tak seperti Living Armor, jumlah pasukan Ace yang terluka semakin bertambah. Melihat kondisi tersebut, Damian merasa khawatir. Karenanya, ia meminta kepada Ace untuk memberikan perintah dan kembali ke garis depan. Namun, Ace segera menolak permintaan tersebut, karena menurutnya, Damian perlu menyimpan kekuatannya untuk mengalahkan bos monster nantinya. Tak hanya Damian, Jupiter juga akan menjadi kunci mereka dalam mengalahkan bos monster itu. Tapi, dengan kondisinya saat ini, Ace juga merasa kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan. Karena pasti ada jalan untuk mengurangi jumlah prajurit yang terluka, sekaligus menghabisi musuh yang masih tersisa saat ini.
tiba-tiba saja sebuah cahaya yang sangat terang muncul di hadapan Ace. Dari cahaya api yang kuat itu, terlihat jika itu merupakan kemampuan pasif Lily yang skill pasifnya aktif. Melihat hal itu, Ace terfikirkan sebuah ide. Ketika Ace menyebut ada mage di hadapannya, Lily segera memprotesnya karena sejak awal dirinya memanglah seorang mage. Namun selama ini Ace lah yang membuatnya terlihat lebih seperti seorang tanker daripada mage. Tanpa mempedulikan protes Lily, Ace hanya berkata jika itu kerja bagus. Oleh karenanya, ia berjanji akan memberikan promosi jabatan kepada Lily nantinya. Namun, Lily sama sekali tidak senang mendengar hal tersebut. Justru, ia berharap untuk segera dipecat dan dipensiunkan. Sambil memegang kursi roda Lily, Ace berkata jika tentu saja ia juga akan memberikan Lily bonus yang besar nantinya. Tapi sekarang, Ace memerintahkan Lily untuk menembakkan lagi api besar seperti tadi. Mendengar perintah itu, Lily segera berkata jika ia ingin pensiun. Terlebih lagi, ia juga telah menggunakan semua mana miliknya. Tapi Ace tidak peduli dengan semua ucapan itu. Kemudian, ia segera mendorong kursi roda Lily ke arah gerombolan Living Armor. Dengan begitu, mau tidak mau Lily kembali menggunakan Fire Magic-nya untuk menghancurkan semua Living Armor tersebut. Dengan party sinergi 20% dan ditambah trade attack totem 5% milik Ace, Fire Magic yang ditembakkan oleh Lily juga meningkat sebesar 25%. Dengan serangan itu, efektivitasnya dalam melawan Living Armor menjadi sangat luar biasa. Sambil mendorong kursi roda Lily, Ace terus menyuruhnya untuk menembakkan sihir api sekali lagi. Selain itu, ia juga menyebut Lily sebagai penyembur apinya. Dengan perlakuan itu, Lily menyatakan protesnya dan meminta Ace untuk memperlakukannya seperti manusia. Dengan begitu, saat ini para prajurit menahan Living Armor dengan tubuh mereka. Kemudian Lucas memberikan serangan terakhir untuk menghabisi mereka. Sedangkan Lily, ia terus dipaksa untuk membakar habis para monster itu dengan sihirnya. Jika Lily kehabisan mana, Ace segera memberinya potion untuk mengisi kembali mana yang dimilikinya. Melalui semua kerja keras itu, akhirnya mereka semua berhasil mengalahkan Living Armor terakhir. Akan tetapi, dengan kalahnya semua Living Armor, maka mereka harus bersiap untuk segera menghadapi boss monster. Oleh karenanya, Ace meminta kepada mereka semua untuk tetap fokus. Seketika itu juga, serpihan dari Living Armor yang telah kalah terhisap ke satu titik, di mana Spectre Knight yang sebelumnya hanya diam, saat ini telah kembali berubah bentuk menjadi Living Armor dengan ukuran raksasa. Melihat hal itu, para pasukan merasakan tekanan yang sangat kuat. Sedangkan Ace, ia merasa jika itu semua tidak masuk akal. Ia tak mengira jika makhluk itu akan menjadi boss di stage pertama. Meskipun Ace merasa takut hingga gemetaran, ia harus bisa untuk kembali fokus dan menghadapi boss monster itu. Untuk melakukannya, Ace meyakinkan dirinya jika lawannya itu hanyalah monster level 25 dan boss dari stage pertama. Tanpa menunda lebih lama lagi, Ace segera memerintahkan pasukan artileri untuk menembakkan meriam mereka ke arah boss monster itu. Dan untuk kali ini, mereka diperintahkan untuk terus membombardirnya hingga seluruh amunisinya habis. Tapi, meskipun mendapatkan serangan seperti itu, hanya menimbulkan sedikit damage kepada Spectre Knight dan ia terus maju. Melihat hal itu, Ace tetap memerintahkan mereka semua untuk menembaknya sebelum boss monster itu bisa mencapai tembok. Meski telah diselimuti kobaran api, Spectre Knight masih terus maju. Melihat itu semua, Ace kembali memanggil Lily dan memerintahkannya untuk menyalakan artefak ketiga. Mendengar itu, Lily segera mengaktifkan artefak Magic Multiplier, di mana itu merupakan artefak ranking A yang dapat meningkatkan kemampuan seorang penyihir sebesar 100%. Begitu artefak tersebut aktif, Ace menentukan penerima buff dari artefak tersebut, yang mana ia menunjuk Jupiter sebagai penerimanya. Dengan mendapatkan buff seperti itu, Jupiter merasakan jika kekuatannya meningkat drastis. Bahkan ia merasa jika saat ini ia kembali menjadi muda. Selanjutnya, Ace memerintahkan Jupiter untuk menggunakan seluruh kemampuan yang ia miliki untuk menyerang boss monster itu. Selain itu, Ace juga memerintahkan Jupiter untuk memfokuskan serangannya ke area dada dari Spectre Knight. Mendengar perintahnya, Jupiter bergerak maju dengan kilatan petir berwarna kuning di kedua tangannya. Dengan tujuan untuk menyombongkan diri, Jupiter juga berkata kepada Ace agar berhati-hati terhadap petir yang akan datang. Karena ia tidak akan bertanggung jawab jika Ace sampai tersambar petir.
Tanpa menunggu lebih lama lagi, Jupiter langsung mengeluarkan kemampuan penuhnya. Seketika, petir berwarna kuning langsung menghantam dada dari Spectre Knight. Melihat Soul Core Boss itu terbuka, Ace segera memanggil Damian. Mendengar panggilan itu, Damian segera bersiap dengan balista raksasa di hadapannya. Begitu Ace memerintahkan untuk menembak, kemampuan Dozen Miles Ace milik Damian segera aktif dan ia menembakkan balista tersebut. Seketika, anak panah raksasa meluncur tepat mengarah ke Soul Core Spectre Knight. Melihat serangan itu tepat sasaran, Ace berteriak gembira dan memuji kemampuan Damian. Pada saat itu, Ace yakin jika mereka semua telah berhasil mengalahkan bos monster tersebut. Tapi ternyata, Spectre Knight masih hidup dan bersiap menyerang dengan pedang besarnya. Jika pedang besar itu berhasil diayunkan, maka tembok kastil tidak akan mampu bertahan dan akan langsung hancur. Melihat kondisi tersebut, Ace segera memanggil Jupiter dan memerintahkannya untuk melakukan serangan sekali lagi. Mendengar perintahnya, Jupiter kembali bersiap dengan petir biru di kedua tangannya, sambil berkata jika mengangkat pedang saat badai adalah sebuah tindakan bodoh, karena ia akan terkena sambaran petir. Bersamaan dengan itu, sebuah petir kuat berwarna biru langsung menyambar tubuh dari Spectre Knight. Meskipun serangan Jupiter tepat sasaran, namun nyatanya mereka masih belum berhasil menumbangkannya. Melihat kondisi tersebut, Ace segera memerintahkan semua prajurit di sekitarnya untuk segera lari menghindari pedang yang akan datang ke arah mereka. Di saat yang bersamaan, Lucas segera menghampiri Ace dan memintanya untuk ikut lari. Begitu pedang besar berhasil mengenai tembok, efeknya sampai membuat orang di sekitarnya terpental jauh. Sedangkan Ace yang berhasil diselamatkan oleh Lucas mengeluh tentang punggungnya yang terasa nyeri. Melihat hal itu, Lucas segera bertanya tentang kondisi Ace. Selanjutnya, Ace segera menanyakan tentang kondisi tembok kota saat ini, di mana pedang besar itu berhasil terhenti ketika telah sedikit menghancurkan tembok. Akhirnya, Spectre Knight hancur dengan pedang besar yang menancap di atas tembok kastil. Melihat hal itu, semua orang menjadi sangat senang karena merasa telah berhasil membunuh bos tag pertama. Tapi tiba-tiba, jiwa yang ada dari bos monster itu kembali terkumpul di udara. Melihat hal itu, Lucas segera menghampiri Ace dan memintanya untuk tidak mendekat ke arah monster tersebut. Namun, Ace segera memintanya untuk tak perlu khawatir, karena ia sudah paham dengan polanya, di mana serangan terakhir Spectre Knight merupakan serangan mental, yang menunjukkan rasa takut, kekacauan, dan kegilaan. Dengan serangan seperti itu, bukanlah serangan yang akan melukai dirinya. Tapi jika orang lain yang terkena serangan, maka dapat dipastikan jika orang itu akan menjadi gila. Sambil memerintahkan monster itu untuk mati, Ace mengaktifkan kemampuan Indomitable Commander. Ketika kemampuan tersebut berbenturan dengan serangan jiwa Spectre Knight, tercipta sebuah cahaya yang sangat terang. Bersamaan dengan itu, roh raksasa besar juga ikut menghilang. Melihat semua yang terjadi, para prajurit merasa sangat kagum karena Ace telah berhasil mengalahkan bos monster itu. Sambil mengepalkan tinjunya ke udara, Ace berteriak jika mereka semua telah menang. Bahkan sebagian besar dari mereka berhasil untuk bertahan hidup. Untuk memberikan semangat kepada semua prajurit, Ace berkata jika mulai saat ini dan seterusnya, mereka akan terus menang. Dengan teriakan itu, rasa takut mulai menghilang sepenuhnya dari mata para prajurit. Bahkan, Lucas dapat melihat dengan jelas jika rasa takut yang selama ini ada di mata para prajurit mulai tergantikan dengan rasa lega dan juga bangga. Entah itu karena skill pasif milik Ace atau karena kemampuan bicaranya, tapi tetap saja itu terasa sangat luar biasa. Dengan selesainya stage pertama, Ace mendapatkan sebuah peti hadiah yang langsung masuk ke dalam inventorinya. Selain itu, sistem juga menampilkan MVP pada stage kali ini adalah Jupiter yang merupakan seorang mage dengan ranking SR. Singkat waktu, pada malam harinya, kota Crossroad mengadakan festival yang berlangsung di Central Plaza kota. Di sana, Ace mengangkat segelas sirup marjannya dan bersulang atas kemenangan mereka melawan gerombolan monster berarmor yang menyeramkan itu. Melihat hal itu, para prajurit yang lain juga mengangkat gelasnya dan bersulang bersama. Setelahnya, Ace mengizinkan mereka untuk makan dan minum sesuka hati. Dan tagihan yang akan dibebankan malam itu, dirinya lah yang akan menanggung semuanya. Mendengar semua hal itu, mereka merasa sangat gembira dan meneriakkan nama Ace. Dengan begitu, festival yang dipenuhi dengan suara musik dan kegembiraan telah dimulai.
Untuk memeriahkan suasana, mereka juga mengisi acara dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah adu panco, di mana saat ini seorang pemuda berhasil mengalahkan seorang veteran yang menjadi lawannya. Tak jauh dari sana, S hanya duduk seorang diri di sebuah bangku. Melihat semua keramaian itu, S tersenyum dan merasa sangat bahagia. Tapi tiba-tiba, seseorang menghampiri dirinya dan bertanya, apakah S baik-baik saja? Yang mana nyatanya orang itu adalah Lukas yang mengkhawatirkan kondisi S. Berdasarkan apa yang ia ketahui, seharian ini S belum makan apapun. Oleh karenanya, ia menyarankan kepada S untuk segera ikut makan bersama dengan yang lainnya. Menurut Lukas, saat ini S tidak terlihat seperti komandan yang baru saja memenangkan pertempuran. Oleh karenanya, ia mengingatkan jika mereka telah berhasil menghentikan 1000 living armor tanpa mengalami kerusakan yang signifikan. Sehingga S berhak untuk dapat sedikit merasakan kebahagiaan dari itu. Mendengar ucapannya, S membenarkannya sambil meneguk minuman di gelasnya dengan ekspresi aneh. Melihat hal itu, Lukas menjadi sedikit panik dan bertanya, apakah S baik-baik saja? Dan pertanyaan itu segera direspon oleh S dengan berkata jika ia tidak apa-apa. Hanya saja minuman itu rasanya cukup berbeda dari apa yang ia duga. Awalnya, ia menduga jika itu hanyalah ale biasa, tapi ternyata kadar alkohol minuman itu setidaknya di atas 20%. Tak lama setelahnya, S kembali termenung. Ia tahu jika kerusakan dari peperangan kali ini memang tidak terlalu signifikan. Akan tetapi, tak bisa dipungkiri juga jika terdapat banyak nyawa berharga yang telah melayang. Menurut S, mau sekecil apapun kerusakannya, tetap saja itu tidak sebanding dengan nyawa yang telah melayang. Karena semua nyawa itu berharga dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Ia tahu jika dirinya tidak mungkin untuk dapat menyelamatkan semuanya. Dan di dalam game yang keji ini, keinginan untuk tidak mengorbankan satu nyawa pun akan dianggap sebagai tindakan sikap arogan. Akan tetapi, jika dirinya lebih berhati-hati dan penuh perhitungan, maka akan ada banyak nyawa yang tidak perlu melayang. Pada stage pertama, kondisinya berbeda dari stage tutorial sebelumnya. Seharusnya pada stage itu ada banyak hal yang dapat ia perbaiki. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, ia paham betul akan semua itu. Tapi tetap saja tidak dapat berbuat banyak. Tiba-tiba saja lamunan S terpecah saat Lukas mulai berbicara, yang mana Lukas berkata jika S telah berjuang sekeras mungkin. Oleh karenanya, S tidak perlu untuk menyalahkan dirinya sendiri. Meskipun ia tahu jika ucapannya tidak akan cukup untuk menghilangkan rasa penyesalan yang S miliki, tapi setidaknya itulah yang ingin dirinya sampaikan. Terlebih lagi pada saat ini sedang dalam perjamuan kemenangan. Dengan S yang termenung seperti itu, maka moral prajurit nantinya tidak akan pernah meningkat. Oleh karenanya, Lukas menyarankan kepada S untuk tersenyum dan menikmati acara ini. Setidaknya, S harus melakukannya untuk saat ini saja, karena itu juga merupakan tugas dari seorang komandan. Sambil tersenyum melihat Lukas, S sadar jika ucapan itu sangatlah tepat. Seketika mereka dikejutkan dengan Aider yang muncul di sebelah S. Terlebih lagi, saat muncul Aider juga ikut-ikutan ke dalam obrolan mereka. Melihat kedatangan Aider sambil membawa sepiring sayuran, S merasa curiga tentang hal apa lagi yang sedang direncanakan oleh Aider. Seketika, Aider berkata, jika tidak sehat jika hanya memakan daging saja. Oleh karenanya, ia juga membawakan beberapa sayuran. Akan tetapi, S segera berkata jika dirinya sama sekali belum sempat memakan daging. Anehnya, Aider justru langsung mengalihkan pembicaraan dengan mengucapkan selamat karena telah menyelesaikan stage pertama. Ia tahu jika stage itu sangat sulit untuk diselesaikan. Akan tetapi, S mampu menyelesaikan semuanya dengan sangat baik. Dengan begitu, ia sangat mengharapkan kerja yang sangat baik seperti itu pada stage-stage selanjutnya. Saat S mengambil sebuah tomat, tiba-tiba saja Aider berteriak mengatakan jika S hanya memakan sayuran, karena semua daging yang ada sudah habis dimakan oleh para prajurit lainnya. Mendengar teriakan itu, para prajurit langsung berdatangan ke sana sambil membawakan daging yang ada di meja mereka. Sambil menawarkan semua daging itu, mereka meminta maaf karena seharusnya mereka lebih memperhatikan terhadap S. Melihat semua reaksi itu, S mencaci pemilik asli tubuh ini karena reputasi seburuk apa yang dimilikinya sehingga mereka semua menjadi seperti itu. Dan akhirnya S pun terpaksa ikut berpesta bersama mereka dengan daging dan alkohol yang terus disodorkan ke mulutnya. Tak lama berselang, seseorang menarik baju S, yang mana orang itu adalah Lily.
Melihat kondisi Lily saat ini, Es merasa bingung karena sejak kapan Lily suka mabuk seperti itu. Tapi tiba-tiba Lily menangis dan berteriak meminta agar dirinya segera dipensiunkan. Meskipun Lily terus menarik bajunya, Es berkata jika ia tidak akan pernah mengizinkannya. Karena ia masih memerlukan tenaga Lily dan justru menyarankan untuk bekerja lebih keras lagi. Terlebih lagi, pensiun dalam keadaan perang merupakan sesuatu yang tidak mungkin bagi seseorang yang cukup dibutuhkan seperti Lily. Namun, Es berjanji jika ia akan membayar lebih untuk semua kerja keras yang Lily lakukan. Melihat kondisi itu, dua orang berjubah segera menghampiri Lily dan membawanya untuk pergi. Sambil ditarik pergi, Lily meminta agar dirinya dilepaskan. Karena ia sangat ingin untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Es. Namun, Es justru memerintahkan kedua orang itu untuk membantu Lily mendapatkan tidur yang cukup. Tak selesai sampai di sana, saat ini merupakan giliran Damian yang menghampiri Es. Dalam kondisi mabuk, Damian berkata jika air putih yang tengah ia minum terasa sedikit pahit, bahkan bisa dibakar. Melihat kondisi itu, Es sadar jika air yang ada di gelas Damian bukanlah air putih. Oleh karenanya, Es sangat penasaran tentang siapa orang yang menyebabkan Damian mabuk seperti ini. Yang mana nyatanya, Jupiter secara diam-diam terus menuangkan minuman ke dalam gelas Damian. Melihat kejadian itu, Es langsung berteriak tentang apa yang Jupiter berikan kepada bocah seperti Damian. Mendengar Es menyebut Damian sebagai bocah, Jupiter segera memprotesnya. Karena menurutnya, Damian bukanlah seorang bocah, melainkan seorang prajurit sejati yang berdiri di tengah medan pertempuran. Oleh karenanya, Damian perlu mengetahui cara mabuk dan merokok. Bahkan, Damian juga perlu mengetahui cara untuk menghambur-hamburkan uang. Karena Jupiter merasa jika Damian seperti cucunya. Ia berencana untuk mengajarkan Damian cara menikmati hidup. Dan mendengar semua hal itu, Es segera memprotesnya. Karena seorang nenek yang mengajari cucunya minum alkohol merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Seketika, Damian bersandar di bahu Es. Mendapati hal itu, dengan bercanda Es menyebut Damian sudah berani karena melakukan hal seperti itu kepada seorang keturunan kerajaan. Tiba-tiba Damian berkata jika saat ia sendirian, ia selalu memikirkan wajah dari temannya yang telah meninggal. Rasa bersalah karena kejadian itu menjadi beban berat pada dirinya. Tapi anehnya, saat berada di dekat Es, Damian mengaku jika pikirannya menjadi sangat tenang. Oleh karenanya, ia ingin agar selalu berada di sisi Es selamanya. Setelah mengucapkan semua itu, kepala Damian pun langsung jatuh ke meja dan ia tak sadarkan diri. Mendengar ucapan Damian, Es sadar jika itu semua bukan karena dirinya seseorang yang spesial. Akan tetapi, itu semua hanyalah karena efek skill pasif yang ia miliki. Selain itu, Jupiter juga mengatakan jika ia merasakan jika sihirnya bertambah kuat saat mengikuti perintah Es. Jadi mungkin saja itu semua akibat dari perintah luar biasa yang Es berikan. Di sisi lain, ia sadar jika itu bukan karena perintahnya, tapi semata-mata efek dari parti sinergi serta trait yang ia miliki. Jika ditotalkan, terdapat 25% lebih buff damage di saat pertempuran tadi terjadi. Akan tetapi, ia tidak dapat memberitahukan itu semua kepada mereka. Dan sekarang giliran Lucas yang mengatakan jika pikirannya terasa jernih serta tubuhnya menjadi lebih ringan saat berada di dekat Es. Ia menduga jika itu semua berkat kepribadian serta bakat alami Es sebagai seorang pemimpin. Mendengar pernyataan itu, Es balik bertanya, apakah karena alasan itu juga Lucas selalu menempel kepadanya? Dan menjawab pertanyaannya, Lucas berkata jika mungkin saja seperti itu. Setelahnya, mereka semua menyodorkan gelasnya dan mengajak semuanya bersulang untuk teman-teman mereka yang gugur pada hari itu. Melihat hal tersebut, Es merasa sangat terkejut karena tiba-tiba saja mereka semua berkumpul dan mengajak bersulang. Mendengar pertanyaan itu, salah seorang berkata jika itu semua karena gelas Es sejak tadi masih terisi penuh. Bahkan beberapa di antara mereka sampai menangis dan meminta maaf karena tidak memperhatikan Es yang belum meminum minumannya. Dari apa yang mereka semua ketahui, Es memiliki kebiasaan mabuk 7 kali dalam seminggu. Mendengar hal itu, sekali lagi Es mencaci pemilik asli dari tubuh itu.
Untuk menenangkan mereka semua, Ace akhirnya setuju dengan tawaran itu dan meminum isi gelasnya sekaligus. Dengan sikap pasrah, Ace bertanya, apakah mereka semua puas dengan itu? Menurutnya, mereka semua sangat berani karena menyuruh komandan kastil untuk minum. Oleh karenanya, mereka semua harus mendapatkan bayarannya. Dengan begitu, Ace memerintahkan agar gelas mereka semua diisi penuh, karena malam ini mereka semua akan terus minum sampai lambung keribut. Singkat waktu, Ace kembali ke ruangannya. Sambil membuka pintu kamarnya, ia merasa jika kepalanya sangat pusing. Sambil duduk di atas kursi, ia berniat untuk membuka semua box reward dari stage pertama sebelum tidur. Saat membuka box pertama, ia merasa cukup terkejut karena mendapatkan sebuah item utuh, di mana itu merupakan sebuah sarung tangan dengan ranking SSR. Melihat hal itu, Ace merasa sangat bahagia dan berterima kasih kepada Dewa Keberuntungan. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.